warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Oh iya, masuk dah dalamnya. Banyakkan bingungnya. Dan khususnya yang mewakafkan musalla ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua di alam barzakh senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna kepada kita yang hadir pada pagi hari di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam. Senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala man wasala fis salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Al-Ma'mur, Ketua Musalla Al-Ma'mur Bapak Fadlinuddin, pembina penasehat daripada Musalla Al-Ma'mur, orang tua kita Bapak Haji Tabarani, dan seluruh para pengurus yang lainnya juga yang saya hormati. Ini maksudnya jalan kosong. Dempet-dempet aja udah nggak apa-apa. Yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Syahad Syafaat, Ustaz Mursyidin, Ustaz Muhammad Tur Syafiri, Ustaz Muhammad Rani, dan para asatidzah yang lain juga yang saya hormati, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat. Di antaranya orang tua kita Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi, dan juga dari para orang tua kita yang lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini, hari Jumat 11 Muharram, kita kembali melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama dalam salah satu majlis yang paling mulia, majlis ilmu, majlis yang paling mulia di tempat yang paling afdal, baitun min buyutillah, di waktu yang barakah baina tulu'il fajri wa tulu'il syamsi, kemudian berada di hari Jumat. Maka kita yakin Allah memberikan pahala-pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan hadirnya kita di majlis ini, di tempat ini, di hari ini, mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah
العلوي الحداد رحمه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yatasawwaru ayyatabi'a bil amri wal hibbi niyatan katsiratan wa yakunu lil abdi li kulli niyatin sawaban kana bisaluhu min ta'ati ayyan biya qira'atil Qur'an munajatin lillahi ta'ala inna qawlina munajar rabbahu wa yanbiya istarajal qulub minal Qur'an wa innahu ma'duha wa yanbiya naf'ana mustami'ina wassami'in ila ghairi dhalika minan niyati sholihati hasanah wa misaluhu minal mubahati ayyan biya bil akli intisaril amri rabbika fi qawli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wallahu a'lam. Bagi kan kerupuk anu basah tangan. Ya. Ya. Sekarang kan Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به ودام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. واعلم أنه يتصور أن يجتمع في العمل الواحد نيات كثيرة ويكون للعامل لكل نية ثواب تام. مثاله من الطاعات أن ينوي بقراءة القرآن مناجاة الله تعالى، فإن القارئ مناج ربه وينوي استخراج العلوم من القرآن فإنه معدنها، وينوي نفع المستمعين والسامعين إلى غير ذلك من النيات الصالحة الحسنة. ومثاله من المباحات أن تنوي بالأكل امتثال أمر ربك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وتنوي به التقوية على طاعة الله تعالى، وتنوي التسبب في استخراج الشكر منك لربك إذ يقول سبحانه وتعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقس على هذين المثالين ما عداهما من الطاعات والمباحات واستكثر من صالح النيات جهدك إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, kita masih dalam fasal yang menjelaskan dan mengarahkan serta membimbing kita untuk terus meneruskan niat, kemudian memperbanyak niat-niat kebaikan. Khususnya di tahun yang baru ini, kita berupaya dan berusaha menjadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Bagaimana caranya di awal ini kita niatkan untuk banyak kebaikan yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini. Dari situ saja sudah menambah pahala kita. Tahun ini insya Allah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, annahu yatasawwar, sungguhnya tergambar, artinya bisa digambarkan, ayyajtami'a fil 'amalil wahidi niyatun katsiratun, bisa digambarkan berkumpulnya niat-niat yang banyak fil 'amalil wahid, dalam satu amalan. Kerjaannya satu, niatnya banyak.
Kemudian wa yakunu lil 'amili li kulli niyatin thawabun tammun. Dan bagi orang yang melakukan itu satu amalan lalu di dalamnya banyak niat-niat baik, dia li kulli niyatin thawab. Dia mendapatkan pahala yang sempurna dari setiap niat-niat yang dia niatkan dalam satu kerjaan itu. Contohnya ini kita mengaji, dicontohkan dalam kitab Jawahirul Lughawiyah fi Syarh Arba'in Nawawiyah. Di situ disebutkan hadirnya kita di masjid di musalla. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah. Kemudian duduk di sini, kita niat i'tikaf. Kemudian niat juga intizarus shalah, menunggu waktu sholat. Kalau di subuh sholat apaan? Sholat isyraq, entah, dengan keluarnya matahari. Itu dapat pahala. Duduk i'tikaf. Kemudian duduk sambil nungguin isyraq ataupun sholat isyraq. Kemudian duduknya kita yang mulia adalah menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduknya kita di sini bersilaturahim. Bahkan disebutkan oleh ulama dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, wa afdalu silaturahimi majlisul ilmi. Paling afdalnya orang menyambung silaturahim di tempat ngaji, di tempat duduk majelis ilmu, di majelis ilmu. Ini paling afdalnya orang bersilaturahim. Bayangin aja orang nyambung aku. Hari ini dari hari subuh mungkin terapi sampai jam 6 doang, kita udah bisa bersilaturahim dengan sejumlah orang yang di sini. Coba kalau di rumah doang ngapa-ngapain? Tidur, takut gitu aja. Ya. Makan kagak ada. Di sini ada entar. Kalau ada. Ya, kudu modal, kudu keluarin duit, gitu. Beli gemblong, beli nasi uduk, baru di sini. Silaturahim. Ini luar biasa silaturahim kita. Insyaallah pada panjang umur semua. Amin. Kita belajar Ahmadiyah ya. Kebanyakan katanya begitu di sensus yang meninggal bukan yang ngaji. Ya, ini diantara manfaatnya. Ya. Bersilaturahim menambah usia kita, memanjangkan umur kita. Apa lagi nih? Silaturahim. Kemudian nadhrul alim, memandang wajah ulama, guru-guru kita, para asatidz. Duduk di sini. Nadhrul alim khairun. Ya. Memandang wajah guru kita lebih baik daripada bersedekah dengan 1000 ekor kuda perang. Lihatin doang, baru lihatin doang, belum amplopin. Bukan dulu, contoh doang. Banyak tuh kan berbeda. Ya, Pak. Ya. Memandang wajah guru. Kemudian apa? Berdesak-desakan dengan orang-orang soleh. Duduk sama orang soleh, kita di sini niat ngapain? Duduk sama orang soleh. Kalau gitu, niat tahu ngapain duduk sama orang soleh aja. Kan niat. Nah, kenapa duduk sama orang soleh? Disuruh jalisul sholihin. Jadi jalisul ulama. Duduklah kalian bersama orang-orang soleh. Duduklah kalian bersama para ulama. Ini satu kegiatan, duduknya segini doang. Ya, sekali duduk tapi dapat banyak pahala. Dan kata Imam Haddad nih, dan saya ngomong, bagi orang itu dia mendapatkan pahala yang sempurna dari setiap apa yang diniatin. Tadi ya, kita contohnya di sini, maka saya sampaikan contoh-contoh niat kita di sini. Kalau ada yang kurang apa lagi? Tambahin lagi dah niat-niat kebaikan kita. Ya. Dapat pahala sempurna. Kalau 6 tadi 6 niat, mendapatkan 6 pahala. 6 pahala dan pahalanya sempurna. Niat silaturahim dapat pahala beneran silaturahim. Kalau silaturahim
apa kata Nabi? Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa sa'alahu fi azarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Pada niat silaturahim semua, maka kedua janji Rasulullah ini panjang umur, rezeki yang berkah, insyaallah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Mizaluhu min at-ta'am. Itu tadi contoh dalam kitab Jawahir Rububiyah. Kalau ini sekarang contoh dalam kitab Risalatul Muawanah. Contohnya satu pekerjaan niatnya banyak. An yanwi bi qira'atil Qur'an min munajat Allah Ta'ala. Contoh dari ibadah. Contoh dari ibadah-ibadah. Ya. Nanti ada contoh dari mubah, perkara mubah. Perkara mubah aja itu bisa diniatin banyak. Nah, sekarang yang ibadah dulu, yang ketaatan. Baca Al-Quran. Ayyanwi bi qira'atil Quran munajat Allah Ta'ala. Ini tambahan niat gitu Pak. Kita baca Quran kadang misalnya nggak ada motivasi. Baca aja. Itu bacanya dapat pahala udah. Tapi ada niat tambahan. Yang di sini jadi nambahin pahala kita. Niatnya niat apa? Munajat Allah Ta'ala. Bermunajat. Apa itu? Naji berbisik, ngobrol berdua sama Allah. Apa yang baca Quran? Niat munajat kepada Allah. Bermunajat itu berbisik, berkomunikasi kepada Allah. Seakan-akan kita lagi baca surat ini, firman ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran firmannya Allah. Kita baca, kita lagi ngomong di hadapan Allah. Istilahnya Allah seperti diibaratkan orang yang mengirim surat, dia pengen suratnya dibacain di depan. Lagi nungguin. Ya, ada yang bacanya belantang belentongan. Ya nggak apa-apa dah. Ya. Yang penting masih mau belajar Al-Quran. Ya, khusus dibaca Quran ini harus diperhatikan. Banyak di antara kita yang ya kita hadir begini banyak nih, pengajian begini banyak nih. Tapi pengajian baca Quran bisa dihitung orang. Ada yang 3 bulan sekali doang katanya. Ya, nah, baca Al-Quran harus kita perhatikan. Ya, apalagi diri kita sebagai orang yang misalnya para asatidz, para ulama, ya. Jadi kita bukan sekedar bisa berbicara, bisa berkhutbah, bisa berceramah, tapi bacaan Al-Quran kita juga bagus. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi selain dia ceramah, kan ceramah ada bawa ayat. Ya khususnya Al-Quran. Nah, di situ ada kefasihan, ada tasydidnya, ada macam-macam daripada ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran. Wabil khusus lagi ini bagi seorang imam ya, atau kita semua, karena kita wajib sholat. Ya. Kemudian di situ ada rukun qauli, rukun berupa ucapan yang kita baca, yaitu rukun sholat yang namanya membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka belajar perbagus. Maka Al-Quran itu bukan sekedar bisa yang pertama. Begitu udah bisa, tahsin, maka ada bahasa istilah tahsin Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran, memperindahnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, katanya. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Itu kita berusaha menjadi bacaan itu yang lebih bagus dan indah sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Ya, harus diperhatikan, penting bahwasanya ini adalah merupakan sesuatu yang wajib, apalagi berhubungan dengan ibadah kita seperti sholat. Kemudian tuntutan kita sebagai seorang ulama atau para asatidz, ustadz yang memberikan ceramah, maka dia harus fasih, ya, harus fasih untuk mengucapkan daripada ayat-ayat Allah atau Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran niatnya bermunajat, jadi berbisik. Jadi kita lagi baca firman-firman Allah, surat-suratnya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gambarannya. Maka dikatakan membaca Al-Quran niat bermunajat, lagi berkomunikasi, lagi berbicara sama Allah. Allah lagi dengerin.
bacaannya itu surah-surahnya, ayat-ayatnya, firman-Nya lagi dibaca. Allah di hadapan kita itu maknanya sebenarnya. Bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan bermunajat. Fa innal qari' munajin rabbah. Itu dia. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, sedang berbicara kepada Tuhannya, sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sholat doang. Sholat kita lagi munajat, baca Quran munajat juga, tambahan ilmu lagi. Jadi selama ini mungkin kita tahunya baca aja, ya. Karena nggak tahu, karena lagi munajat, makanya ada adab orang lagi baca Quran. Lagi baca Quran kan lagi di hadapan Allah tuh. WA masuk, dia berhenti, kata Allah, ya lu berhenti. Nggak sopan, namanya kan gitu. Ini tambahan. Kenapa ada adab orang lagi baca Al-Quran? Karena ketika dia baca Al-Quran, fa innal qari' munajjin. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran itu sedang bermunajat, lagi ngomong sama Allah, lagi di hadapan Allah. Jadi bukan cuma sholat. Dalam hadis innamal musalli munajjin rabbah. Semuanya orang yang sedang sholat itu orang yang sedang bermunajat, yaitu sholat. Di luar sholat ada ibadah yang kita sama posisinya seperti orang yang lagi munajat, yaitu apa tadi? Membaca. Paham gak tuh kira-kira? Makanya ada adabnya, ada etikanya, ya. Baca sambil ya garuk-garukan, baca sambil ngupil, ya. Baca sambil ngopi, ya. Ada aja sama Allah tuh lagi bicara. Ya, kelarin dulu baca Al-Quran kita. Jangan kita makan, jangan kita minum, jangan ngemil lagi, ya. Nah ini bagian daripada menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Kenapa orang membaca Al-Quran? Dikatakan ulama dia sedang bermunajat kepada Allah. Kemarin di dalam kitab Al-Itqan di Masjid Al-Hikmah pernah saya sampaikan bahwasanya sampai kalau kita sewaktu-waktu berhenti bacaan kita, berhenti dah tuh. Lagi baca-baca, tanya, bini udah galak banget. Kunci motor mana bang? Dibaca, bang kunci motor mana? Berhenti mau ngomong ya. Soalnya belokan musik banget itu gue ngaji kan. Ulang lagi. Ada diulang, baca, a'udzu lagi. Nah, kita terhenti tuh bacaan Al-Quran, firman Allah kita putusin begitu aja. Mau mulai lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qara'al Qur'ana fasta'idz billah. Perintahnya dalam Al-Quran, apabila kalian membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kemarin di kitab Itqan ada lagi tuh, ingat di akhir. Bila qara'al Quran, ada ulama tafsir mengartikan apabila engkau telah selesai membaca Al-Quran, maka bacalah. Udah selesai nih, bacanya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita baca apa? Sadaqallah baca juga terakhir banget. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana? Fa idza qara'tal Qur'an. Ketika diartikan apabila engkau telah membaca Al-Qur'an. Dalam kitab Al-Qur'an yang di situ. Jadi tambahan ilmu banyak banget. Cara baca Quran kita dari adabnya, etikanya, dari segi tadi itu a'udzu sebelumnya, kemudian setelahnya juga a'udzu. Kemudian etika dan adab-adab kita sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal qari' munajjin rabbah. Wa yanwi istikhrajal 'ulum. Baca Quran tuh, baca Quran. Niatnya niat bermunajat, ya berkomunikasi dengan Allah seperti sholat. Wa yanwi istikhrajal 'ulum. Yang kedua, niat untuk mencari ilmu atau menggali ilmu dari ilmu Al-Quran. Ya, tadi itu belajar Al-Quran, gali ilmu tentang Al-Quran. Fa innahu ma'dinuha. Dengan dia mempelajari tafsirnya. Makanya hadir majelis pengajian tafsir, di antaranya di Masjid An-Nur, ya, pas giliran saya itu tafsir. Itu bagian dari tadabbur, ya. Bagian daripada istikhrajul ulum, menggali ilmu Al-Quran.
Gimana? Dengan mempelajari tafsir. Bagaimana cara memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, dengan kita mempelajari kitab-kitab tafsirnya para ulama. Fa innahu ma'dinuha, karena ilmu di dalam Al-Qur'an itulah inti daripada tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan sekadar untuk dibaca, apalagi cuma disimpan doang. Pojokan sampai bulu. Ya, dibaca. Yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Qur'an. Sampai kata Nabi dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Cuma kita tadi saya suruh semuanya siapa dia yang merasa diri kita belum fasih, belum bisa, ayo belajar, cari guru masing-masing. Kenapa kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an, belajar apa ini sih? Belum bisa baca, belajar baca. Udah bisa baca, belajar memperbagusnya tahsinnya. Udah bisa baca, kalau bisa ada yang dihafalnya. Ya, alhamdulillah kita di sini insyaallah pada hafil semuanya. Ya, kan cuma kulhu doang. Hafizul kulhu, menghafal kulhu doang. Selesai kita hafal, nah gimana nih Al-Quran apalagi? Kaji tafsirnya, belajar, ya. Karena disitulah tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk kita belajar mengerti, memaknai arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah ngerti, kita amalkan. Itu kata Allah dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru, itulah Al-Quran yang aku turunkan, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Mubarak, apa makna mubarak? Yang penuh atau banyak kebaikan di dalamnya. Itu Al-Quran banyak banget kebaikannya. Yang berhubungan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, sibukin waktunya membaca Al-Quran, terus mengkaji Al-Quran, semuanya. Al-Quran itu mubarak. Itu arti mubarak, artinya berkah, banyak keberkahannya. Kemudian apa? Lihat baru ayati, dengan tujuan apa? Supaya kalian atau mereka menghayati dan memahami. Lihat baru ayatihi, memahami, mengerti ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran, ya, mempelajari tafsir untuk ya menggali ilmu Al-Quran, karena di situ sumbernya. Berapa dari niat baca Quran? Pertama, niat mengajar, ya, niat mengajar, ibadah itu, berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, niat menggali ilmunya. Dengan kita baca Quran, jadi tahu ilmu yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Per kata, per kalimat, kemudian per ayat, kemudian per surah, kemudian di situ ntar kita belajar tentang ini ayat apa namanya, makiyah, madaniyah, dan macam-macamnya, ya. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, orang baca Al-Quran wayanwi. Ini jarang banget yang orang bisa terakhir, karena kita belum tahu mungkin. Jadi kita tahu. Ketiga, naf'il mustami'in. Kita baca Al-Quran, niat. Ya, pokoknya spontan aja niatnya di awal. Niatnya apa? Naf'il mustami'in. Ada mustami'in, ada sami'in. Mustami'in orang yang berupaya mendengarkan, orang yang sengaja berusaha mendengarkan. Ya, ada orang yang ingin baca Al-Quran, kita ingin dengerin baca Al-Quran, nah kita baca dah. Niatnya apa? Niat karena supaya ini orang sebulan yang di hadapan kita pengen mendengar bacaan Al-Quran kita. Nawayan nufui naf'al, jadi memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Supaya orang bisa mendengar bacaan Al-Quran kita. Nawayan naf'al mustami'in. Khususnya ini dipakai bagi qari mestinya. Ya, khususnya itu. Kan qari ngapain? Kan indah tuh suaranya enak. Nah, jangan salah dalam niat, hati-hati. Ya, niatin. Kenapa bisa di qari? Insyaallah saya baca misalnya naf'il mustami'in wassami'in, memberikan manfaat kepada orang-orang yang dengerin Al-Quran. Tapi secara umum kita semua lagi baca Al-Quran di rumah kita,
niatnya. Ada keluarga di situ, ada anak kita, ada bini kita, ada lagi baca Al-Quran, ada yang dengerin misalnya. Naf'il mustami'in. Yang ketiga, yang keempat, niat juga memberikan manfaat kepada orang sami'in. Kalau sami'in yang dengar sambil lewat, agak ada niat, nah, itu dapat pahala. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ya, kita lagi lewat aja kagak niat dengerin. Kalau nggak niat dengerin namanya sami'. Kalau niat dengerin apa namanya? Mustami'. Ada tak ditolak maknanya kalau dalam ilmu sorof itu. Ditolak. Kalau bahasa Jawanya amri ngerungu. Gitu. Berusaha mendengar. Ya, itu mustami'in berusaha mendengar. Emang pengen dengar dia. Mustami'. Ya, kalau sami'in cuma dengar doang, nggak sengaja sambil lewat, dapat pahala. Itu khusus Al-Quran. Ya. Jadi artinya kita ngasih manfaat, orang yang dengar ini meskipun dia nggak niat yang disebut sami'in dapat pahala orang. Kita ngasih manfaat ke dia supaya dapat pahala. Dengan apa? Dengar. Cakep banget, luar biasa. Kita yang dapat pahala baca Al-Quran, untuk orang yang lagi lewat mendengar Al-Quran mendapat pahala. Itu contoh satu kali perbuatan tapi diniatkan 4, maka mendapatkan 4 pahala yang sempurna. Ila ghairi dzalika minan niyatis shalihatil hasanah. Dan contoh-contoh niat yang lainnya dari niat-niat yang baik. Ya, itu contoh doang. Mau tambahin lagi apa niat? Silahkan. Yang penting niatnya niat baik. Nah, maka semuanya mendapatkan pahala yang sempurna dari niat-niat yang kita niatkan. Silahkan kantong hijau. Selanjutnya, adapun contoh-contoh niat-niat yang banyak yang diterapkan dalam satu perbuatan minal mubahat dari perkara yang mubah. Kalau tadi dari ibadah kan baca Quran ibadah. Ini perkara mubah, urusan-urusan mubah yang hukumnya itu mubah. Mubah di sini ya nggak wajib, agak haram, ya, nggak sunnah juga tidak makruh, nggak ada hukum, artinya nggak terkait dengan hukum selain itu, mubah. Seperti makan, minum, tidur, mandi, itu perkara-perkara yang mubah. Contohnya makan tuh lontong, lontong jangan asal nyaplok aja. Nasi
suap dakom aja gitu. Niat. Jadi minimal di awal udah terlintas ini niatnya. Niatnya apa? Makan. Kalau kita lihat sampai makan aja niatnya banyak banget. Begitu rinci dan detailnya Islam. Ya. Semuanya supaya berpahala. Makan kan mubah. Ngapain niat banyak banget? Itu dia. Mulianya agama Islam yang mubah bisa jadi pahala kalau diniatin baik. Tapi sebaliknya, kalau niatnya buat maksiat, dosa juga. Makannya jadi dosa. Ngapain? Ntar malam mau joget. Kuat nih, minum vitamin, ya, joget ngawer. Ya. Bil wasail hukmul maqasid faidah fikih, maka perkara yang perantara tadi itu sama hukum seperti tujuan. Tujuannya untuk maksiat, maka hukumnya daripada perantara itu makannya maksiat, dosa. Makan niatnya apa? Antan wiya bil akli imtithala amri rabbik. Niat dengan makannya menjalankan, melaksanakan perintah Allah. Gitu dong. Di antaranya pertama, apa yang makan? Disuruh sama Allah. Bahasa gampangnya. Mana ayatnya? Fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi makan yang halal. Ya. Kenapa makan? Kita makan yang halal karena disuruh.